hamba Allah di Surabaya. Mohon izin Habib untuk diadakan kajian khusus mengenai akidah Syekh Asy'ari dan Syekh Maturidi Habib. Soalnya ketika ada orang yang bicarakan akidah dan tauhid di medsos atau saat kumpul-kumpul, mereka selalu menentang untuk mendatangkan satu dalil saja di dalam Al-Quran dan sunnah yang mengatakan Allah tidak di langit atau di arsy. Habib, atas jawabannya terima kasih. Mendatangkan satu dalil kok pede setengah mati ini ya. Dipikir ulama itu bodoh semua, enggak tahu dalil. La ilaha illallah. Inilah ucapan orang yang bodoh ini semacam ini ya. Ya dengan pedenya menganggap orang yang berakidah Asy'ari dan Al-Maturidi yang mana ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu mungkin bahkan aulia, ulama setiap generasi itu bisa dikatakan semuanya bermadhab akidah Asy'ari atau Al-Maturidi, semua aulia dari zaman tabi'in semenjak dibuatnya akidah Asy'ari dan Maturidi. Syekh Abdul Qadir Jailani dan sejajarnya, Syekh Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami, Sayyid Taifah, dan Imam Ghazali dengan sejajarnya, Imam Syafi'i wa Imam Ahmad dan seterusnya, dan para salaf kita seluruhnya, para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita seluruhnya Asy'ari wal Maturidi. Salah satu di antara dua itu, dan dua itu hampir sama, hanya perbedaan di beberapa lafaz saja. Intinya dua akidah ini sama. Selain dua akidah ini maka dikatakan keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, dan jumlahnya dikit, yang jadi ulama dikit, yang jadi aulia saya enggak pernah lihat. Ada wali yang akidahnya bukan Asy'ari atau Maturidi, saya enggak pernah lihat. Semua aulia yang kita ketahui madhabnya akidah Asy'ari atau Maturidi. Tentang fikih Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Tidak keluar dari itu. Maka yang dinyatakan tadi, berikan satu dalil aja dalam sunnah dan dalam hadis bahwa Allah tidak di langit. Mana dalil yang Allah di langit? Innallaha 'alal arsy istawa. Allah istawa di arsy. Apakah ini menunjukkan Allah di langit? Inilah kebodohan. Istawa itu dalam bahasa Arab mengandung arti puluhan, belasan arti. Lebih dari 10 arti istawa itu. Yang dia tahu kan hanya satu, istawa itu duduk di kursi seperti saya duduk di kursi gini. Itu satu di antara belasan arti. Istawa itu juga menguasai artinya. Istawa itu juga gahara, memaksa. Istawa itu banyak artinya. Kenapa kalau diartikan duduk? Dan itu tidak pantas bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Mana dalilnya Allah di langit itu mana? Kalau dia menyatakan satu dalil aja bahwa Allah tidak di langit, loh kita berikan satu dalil yang Allah di langit. Mana? Gitu loh. Ini dalil ini yang kau katakan, Anda bodoh, enggak tahu arti ini. Istawa itu banyak mengandung makna, makanya belajar bahasa Arab, Mas. Jangan hanya ikut. Anda ini ikut, seakan-akan Anda sudah menjadi ahli tauhid, padahal Anda cuma ngekor orang sebelum Anda. Anda enggak paham. Karena itu jangan kita ambil pusing dengan mereka ya. Orang bodoh enggak pantas omongannya kita pikir. Orang enggak tahu enggak pantas kita bahas gitu. Biarin dia belajar dulu. Maka
sama sekali akidah ahli sunnah, dalil-dalilnya semuanya lengkap. Mana loh? Apanya mana? Laisa kamitslihi syai'. Kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'. Ada Allah dalam hadis sahih Bukhari, ada Allah dan tidak ada selain Allah apapun. Kursi arasy itu enggak ada dulunya. Ketika sebelum Allah menciptakan arasy, sebelum Allah menciptakan langit, di mana Allah? Kan Allah, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ada 3 riwayat. Kan Allah wa lam yakun ma'ahu syai'. Kan Allah subhanahu wa ta'ala wa la syai'a ghairah. Kan Allah wa lam yakun qablahu syai'. Kan Allah wa lam yakun ma'ahu syai'. Ini 3-4 riwayat semuanya sahih. Kebanyakan riwayat Bukhari dan Muslim dan sebagian riwayat Muslim. Anda bisa lihat bahwa ulama ahli sunnah punya dalil semua. Ada Allah dan tidak ada selain Allah apapun. Ada Allah dan tidak ada sebelum Allah apapun. Ada Allah dan tidak ada bersama Allah apapun. Taib. Arasy makhluk Allah. Kursi makhluk Allah. Langit makhluk Allah seperti bumi, matahari dan seterusnya. Ketika Allah belum menciptakan semua itu, Allah di mana? Nah, Allah di mana? Kalau Allah harus duduk di arasy, Allah harus ada di langit. Sebelum ada langit, Allah di mana? Anda ini kayak Nasoro. Nasoro itu saya pernah duduk dengan orang Nasoro. Kita bincang-bincang, kita tanya Tuhan Anda, kok Bapak di surga, Tuhan Anda ini di mana? Tuhan kami di surga, Pak. Oke, Tuhan Anda di surga. Iya. Seperti ini, Tuhan yang di langit. Taib, surga dan Tuhan Anda lebih dulu mana? Lebih dulu Tuhan saya. Tuhan saya yang menciptakan surga. Tadi Tuhan Anda yang menciptakan surga. Iya. Saya tanya, sebelum Tuhan Anda menciptakan surga, Tuhan Anda di mana? Dia nggak bisa jawab. Iya ya, di mana? Oh PR ini PR. Saya mau cari jawabannya. Sama Anda, Tuhan Anda di langit. Sebelum Allah menciptakan langit, Tuhan Anda di mana? Langit itu makhluk, langit itu tempat. Allah enggak butuh sama tempat. Kan Allah wa lam yakun ma'ahu syai' wa huwal an ala ma huwa alai. Dan dia sekarang seperti dulu. Sebelum ada tempat Allah ada, setelah ada tempat Allah enggak butuh tempat seperti dulu. Enggak ada dalil Allah di langit. Kok seakan-akan semua dalil mengatakan Allah di langit, enggak ada satu dalil pun yang Allah enggak di langit. Anda bodoh kuadrat, Mas. Anda sok tahu padahal Anda enggak tahu. Anda sok pintar padahal Anda enggak pintar. Oleh karena itu kita enggak mau ya menyudutkan, tapi kita enggak mau seakan-akan kita ini enggak punya dalil gitu. Seakan-akan mereka yang pandai tauhid, kita enggak ada. Ahli sunnah dalilnya luar biasa, kuat, hebat. Mana? Mereka selalu mana? Ini dianggap bukan dalil sama mereka. Allah karena itu nggak bisa dipahamkan. Bisanya ditinggal. Orang semacam ini nggak pantas mengambil waktu kita, mengambil perhatian kita, tinggalkan. Orang yang mau baik, yang mau ilmu, yang mau benar, sini kita ajari ilmu, kita ajari ayat Al-Quran, kita ajari hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang diinginkan oleh Nabi, dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah melalui nabinya, sahabatnya, ulamanya sampai saat ini. Bukan pemahaman seperti guru-guru mereka yang enggak bersanad, ilmunya tidak bersanad. Orang yang membahas semacam ini ilmunya dipastikan tidak bersanad, enggak sambung sama Nabi. Dia ke gurunya selesai. Paling keras gurunya ada di Arab Saudi dan selesai. Gurunya ke gurunya selesai. Enggak bersambung sampai ulama sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad SAW seperti yang kita dapatkan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Sekali lagi, gak perlu kita debat,
dalilnya sudah besar, banyak-banyak. Dan insyaallah anjuran untuk mengakidah al-Asy'ari insyaallah akan kita adakan, ya. Akidah Asy'ari yang mudah, yang ringan, yang indah, dengan kitab-kitab, mungkin kitab Aqidatul Awam, ya, kitab-kitab yang ringan, ya, yang bisa dipahami dengan mudah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insyaallah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah sudah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.